Selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita akan melihat beberapa prinsip kebenaran Alkitab, melihat bagaimana aplikasinya untuk kita di akhir zaman ini. Adapun prinsip-prinsip kebenaran yang akan kita lihat adalah ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Maleakhi 3 ayat 6, Ibrani 13 ayat 8, Yesaya 46 ayat 9 dan 10, Pengkhotbah 1 ayat 9, Amos 3 ayat 7, dan Hosea 4:6. Ini adalah ayat-ayat yang kita sudah pelajari, di mana kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan, karena Tuhan sanggup menyatakan akhir sejak awal, dan hanya Tuhanlah yang dapat melakukan hal ini. Itu ada di Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Dan dengan mengetahui prinsip kebenaran ini, umat Tuhan yang hidup di akhir zaman tidak perlu hidup dalam kegelapan untuk melihat peristiwa yang akan terjadi di depan. Karena prinsipnya apa yang akan terjadi di depan pernah terjadi dahulu. Dan Pengkhotbah 1 ayat 9 katakan, tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Itulah karakternya dia, ya. Maleakhi 3 ayat 6 dan Ibrani 13 ayat 8. Juga kita ketahui bahwa Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu, karena dia akan menyatakan hal-hal kepada nabinya, sehingga rahasia-rahasia bisa diungkapkan melalui nabi. Mereka yang menolak nabi akan hidup dalam kegelapan dan tidak mengetahui hal-hal yang Tuhan telah ungkapkan melalui nabinya. Oleh sebab itu, banyak umat Tuhan yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak berpengetahuan. Kenapa tidak berpengetahuan? Karena mereka tolak pengetahuan yang sudah dinyatakan melalui nabi Tuhan. Nah, ini adalah prinsip yang sangat sederhana, tapi perlu kita renungkan. Kenapa? Karena kita ada di akhir zaman. Banyak hal yang sedang terjadi di depan mata kita. Kalau kita tidak melihat prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang sementara terulang, maka kita bisa tertipu dan hidup dalam kegelapan. Untuk itu, mari kita lihat slide berikut. Slide berikut membedakan atau mengkontraskan atau membandingkan dua peristiwa. Peristiwa akhir zaman, sebagaimana yang Tuhan sudah nyatakan kepada murid-muridnya pada saat mereka berada di Bukit Zaitun. Kemudian murid-murid datang kepada Yesus dan menanyakan kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yang menarik adalah jawaban daripada Yesus. Inilah yang harus kita camkan baik-baik. Murid-murid menanyakan tanda kedatangan Yesus dan juga tanda kesudahan dunia. Bukankah kita berada dalam situasi akhir zaman, di mana apa yang perlu kita ketahui sudah ditanyakan oleh murid-murid yang merupakan lambang dari kita yang bertanya. Jadi mereka itu sudah menanyakan untuk orang akhir zaman. Mereka tanya untuk zaman mereka, tapi juga pertanyaan itu berlaku untuk kita. Bukankah kita mau mengetahui tanda-tanda kedatangan Yesus?
tanda-tanda kesudahan dunia yang sudah mau selesai ini? Ya, jadi Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Jadi kata waspada ini sangat penting. Artinya berjaga-jaga, berhati-hati. Pasang antena. Artinya kita harus sangat alert, ya, sangat waspada. Kenapa? Supaya jangan ada yang menyesatkan. Menyesatkan itu seperti menipu, membuat kita tersesat. Dan yang menarik untuk diperhatikan, yang mau menyesatkan ini adalah orang-orang yang datang bukan sebagai penjahat, namun ini orang-orang yang datang dengan nama Yesus. Artinya, mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Orang yang mengaku Kristen. Ternyata yang berjubah kekristenan, tetapi dalamnya bagaikan serigala, karena mereka ini membawakan pekabaran yang menyesatkan, dan untuk itulah kita harus waspada. Banyak nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi yang menyesatkan nabi palsu ini, nabi berkonotasi hal yang baik, tapi palsu artinya penampilannya baik, mungkin dia punya predikatnya baik, dia datang dengan sebagai orang pengikut Kristus adalah hal yang baik, tapi pekabarannya palsu. Nah, untuk hal-hal beginilah kita harus sangat waspada. Kapan? Menjelang hari kedatangan Tuhan atau menjelang berakhirnya dunia. Okay? Nah, ini kan akhir. Berarti kalau di awalnya bagaimana? Okay. Awalnya kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 1-6. Kita tahu ular sebagai binatang yang paling cerdik, paling indah dari segala binatang darat yang dijadikan Tuhan. Kemudian ular ini menjadi medium daripada setan, sehingga ular ini berkata kepada wanita, dan wanita ini kalau di akhir zaman melambangkan siapa? Jemaat atau gereja. Jadi wanita ini adalah gereja Tuhan. Dan apa dengan gereja Tuhan? Dia akan dijadikan medium, atau dia menjadi medium ular atau setan untuk menjatuhkan jemaatnya. Ya, jadi kita tahu wanita ini adalah Hawa, adalah gereja, dan gereja ini akan menjatuhkan umatnya. Waduh, bukankah itu suatu hal yang sangat mengerikan, di mana yang seharusnya menjadi pengikut Kristus untuk menyelamatkan, dalam arti menjadi agen Tuhan untuk menyelamatkan manusia, tetapi setelah digunakan setan, masih datang sebagai wanita atau sebagai jemaat, tetapi misi yang dibawakan, firman yang dibawakan adalah firman yang menyesatkan. Apa yang dikatakan? Jangan kamu makan atau raba buah ini, nanti kamu mati. Itu yang dibilang oleh Hawa. Sedangkan setan bilang, bukankah semua pohon dan dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Itu pertanyaannya setan.
Lalu ular itu berkata kepada wanita itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan katakan, pada saat kamu makan, kamu akan mati. Setan katakan, kamu tidak akan mati. Setan cuma tambah satu kata saja. Tidak. Kamu mati, kamu tidak mati. Bisa lihat satu kata yang disisipkan menyebabkan Hawa yang adalah umat Tuhan menjadi medium setan, agen setan. Tetapi datang dari penampilan luar sebagai umat Tuhan. Dan siapa yang tertipu? Siapa kemudian yang berhasil ditipu atau berhasil mengikuti perempuan? Kita tahu suaminya, yaitu Adam. Dalam hal ini, 100% dunia sudah masuk dalam perangkap atau tertipu oleh setan. Jadi setan memilih membubuhkan kata di dalam firman Tuhan, merubah firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sudah diputarbalikan, dipercaya oleh umat Tuhan, dan umat Tuhan yang tadinya adalah bagian daripada gereja Tuhan, sekarang menjadi medium setan, menjadi alat setan untuk menjatuhkan orang lain. Itulah awalnya. Akhir zaman, hati-hati, ada yang akan datang dalam nama Tuhan. Bukankah itu prinsip wanita, jemaat, atau yang mengaku pengikut? Dan mereka datang memakai nama Tuhan. Berarti saya ini gereja Tuhan, saya ini umat Tuhan. Tetapi akan menyesatkan banyak orang. Dan mereka ini dikenal dengan nabi palsu. Artinya, Hawalah nabi palsu pertama. Oke, mari kita lihat. Kita simpulkan. Jadi di awal dunia ada yang menyesatkan. Telah terjadi penipuan. Kamu tidak akan mati. Dibubuhi satu kata. Tidak. Kamu akan mati menjadi kamu tidak mati. Ya. Setan melalui ular kepada Hawa akhirnya berhasil menjatuhkan Adam juga. Jadi Hawa adalah nabi palsu menjadi agen setan. Di akhir zaman kita harus waspada. Kenapa? Akan ada yang menyesatkan. Akan ada penipuan. Dan yang menyesatkan mengaku pengikut Tuhan. Padahal nabi palsu. Agen setan. Oke. Kita akan lihat ayat di akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 13. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Kenapa? Di ayat 13 katakan, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Oke, jadi apa kata roh nubuat yang akan terjadi di akhir zaman? Jadi ini langsung diaplikasi akhir zaman. Dari begitu banyak kutipan Nyonya White, kita ambil satu saja yang terdapat di Medical Missionary 87 paragraf 5. Saya baca saja dia punya terjemahan Indonesia. Anda tahu bahwa setan akan masuk untuk menipu jika mungkin orang-orang pilihan. Jadi artinya orang terpilih yang terpilih umat Tuhan, itulah sasarannya. Dia mengaku sebagai Kristus. Dia datang berpura-pura
menjadi misionaris yang hebat. Bayangkan, pekerjaan umat Tuhan di akhir zaman adalah menjadi kita semua. Kalau baca buku manual, kita ini dimintakan untuk menjadi misionaris medis, bekerja untuk Tuhan. Kenapa? Karena melalui pekerjaan kesehatan, kita bisa menjangkau hati manusia. Susah untuk membawa pekabaran kalau langsung mau mencapai hati. Caranya kita jangkau dulu, memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk kesehatan adalah salah satu cara yang paling efektif yang Yesus lakukan. Sebelum dia menjangkau hati, dia menjangkau kebutuhan orang, khususnya dalam fisiknya, dalam kesakitannya, dalam kekurangannya. Dan pada saat mereka terpenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan yang lebih utama itu yang kemudian disodorkan. Ya. Jadi itu adalah metode Yesus. Apa yang akan dilakukan oleh misionaris medis palsu setan ini? Dia akan menurunkan api dari surga di hadapan manusia untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kita harus berdiri dibentengi oleh kebenaran Alkitab. Kanopi kebenaran adalah satu-satunya kanopi di mana kita dapat berdiri dengan aman. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi, apa aplikasi akhir zaman? Kita tahu bahwa sebagai misionaris medis palsu, ada cara penipuan setan yang akan menipu seluruh dunia. Dan apa ujung-ujung penipuan setan? Oke, kita akan lihat itu nanti. Ya. Sekarang kita lihat secara sepintas pola kehidupan Kristus. Nah, pola kehidupan Kristus kita tahu ada timeline-nya. Ada awal, ada akhir, dan akhir daripada timeline Kristus pada waktu datang ke dunia, akhirnya adalah di kayu salib. Dan kita tahu Kristus lahir pada tahun 4 Tarik Masehi, sebelum Tarik Masehi. Ya, jadi tahun 4 BC. Dan dia mati di kayu salib adalah 31 AD. Awal misinya adalah pada waktu dia dibaptis, tahun 27. Artinya apa? Artinya, dan akhir misinya adalah pada waktu dia disalib, itu akhir misi di dunia. Tercapai tujuannya. Nah, kalau kita lihat dari pola ini, kita kenal ada 30 tahun untuk mempersiapkan diri, di mana Yesus masih disembunyikan. Dan ada 3,5 tahun atau 1260 hari, di mana Yesus bekerja sebagai domba Allah, melakukan medical missionary work-nya di dunia. Apa tujuan utama bekerja sebagai medical missionary work di dunia? Untuk mengungkapkan kuasa Bapa, dan dia menjadi terang dunia, memberikan kesehatan dan hidup. Ini garis besar. Oke, kita lihat pola kehidupan yang juga ingin menjadi seperti Kristus, tapi bekerja terbalik dari Kristus. Kita tahu dia ada awalnya, dia juga mempunyai akhir, dan ada saatnya dia mulai bekerja. Lihat polanya. Berapa lama dia bekerja? Ini lamanya. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Atau 3,5 masa. Atau 1260 tahun. Bukankah kita lihat ada kesamaan? Apakah juga yang melawan Kristus ini ada masa persiapan? Tentu ada. Berapa tahun? Dia juga mempersiapkan diri 30 tahun. Kenapa? Karena dia hanya bisa timbul setelah yang mendahuluinya, yaitu paganism, taken away. Jadi pada waktu paganism taken away, 508, ada 30 tahun untuk mempersiapkan diri, baru tahun 538,
Bishop of Rome mendapatkan power, authority, dan seat lengkap 538, sehingga mulai 538 dia bisa berkuasa selama 1260 tahun lamanya. Dan itu berakhir di tahun 1798. Berbeda dengan Tuhan yang datang memberikan kesehatan dan hidup, dia datang untuk menekan terang. Yesus adalah terang dunia, dia menekan terang. Sehingga dunia gelap dari kebenaran Tuhan, makanya namanya masa kegelapan. Menyebabkan kesengsaraan dan kematian. Kita bisa lihat ya, dan dia siapakah dia? Dia adalah antikristus. Jadi kita bisa lihat untuk mengenal pola pekerjaan Kristus di dunia, kita perlu gambaran besar bagaimana dia mempersiapkan diri untuk bekerja. Bagaimana juga antikristus memiliki pola yang mengikuti pola Kristus. Oke, kita sambung. Ya. Jadi kalau ini akhir dari kedua tadi, sekarang kita lihat pergerakan Advent. Pergerakan Advent ini adalah pergerakan yang mulai sejak time of the end atau sejak berakhirnya masa kegelapan 1260. Dimulai dengan, jadi kalau Kristus, kita lihat dulu pola pekerjaan Kristus ya. Setelah dia selesai mati tahun 31, 40 hari kemudian setelah bangkit, dia naik ke surga, dan dia bekerja sebagai imam besar. Kalau di garis pergerakan Advent, kita tahu itu melanjutkan atau meneruskan atau garis timeline-nya setelah time of the end. Karena sejak time of the end, datanglah pekabaran malaikat pertama. Ya. Jadi dari kingdoms of the world, mulai dari Babylon, Medo-Persia, Grecia, Pagan Rome, Papal Rome, kemudian Papal Rome luka parah, 1798, kemudian dimulai dengan kingdom yang ke-6. Dan kingdom ke-6 itu adalah Amerika Serikat. Di mana pekerjaan Tuhan akan juga dimulai di negara kingdom ke-6 ini. First Angel's Message Arrive, kita tahu 1798, kemudian di-empowered di Agustus 11, 1840. Ini kita cepat saja karena kita sudah kuasai pelajaran ini. Akhirnya First Angel's Message di-reject, datang Second Angel's Message, Second Angel's Message empowered, Second Angel's Message rejected, sehingga Third Angel's Message arrived. Ya. Nah, mulai dari Third Angel's Message arrive, itu adalah garis mulainya investigative judgment, di mana orang Advent percaya bahwa sekarang Yesus mulai bekerja untuk pekerjaan pra-penghakiman. Atau bahasa Indonesianya mungkin kurang tepat saya bilang, tapi bahasa Inggrisnya adalah investigative judgment. Jadi buku-buku catatan dimulai dengan orang yang mati dibuka untuk dilihat kelayakannya masuk surga atau tidak. Sedangkan sejak Oktober 22, 1844, yang sisa 50 orang saja dari puluhan ribu orang yang turut bergabung dalam pergerakan William Miller ini, sisa 50 orang yang adalah cikal bakal Advent untuk bertugas menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Tapi Tuhan Yesus memang tidak bisa datang Oktober 22, 1844 karena
pekabaran malaikat pertama dan kedua itu dirancang untuk menyaring orang-orang yang bisa digunakan menjadi pembawa pekabaran malaikat ketiga. Mereka belum tahu tentang Sabat, sehingga pelajaran Sabat nanti harus datang dulu antara 1848 sampai 1850. Mereka belajar tentang Sabat, baru mereka menyucikan Sabat. Kemudian pekabaran kesehatan pun belum datang sampai bulan Juni tanggal 6 1863. Dan kita tahu pada saat pekabaran malaikat ketiga harusnya di-empower. Kalau dia di-empower, Tuhan Yesus sudah bisa datang. Tetapi bukannya di-empower, malahan pekabaran malaikat ketiga itu di-reject. Sehingga Yesus tidak bisa datang dan pekabaran Injil kekal ini harus diulang kembali. Ya. Nah, pekabaran 3 malaikat yang harusnya di-empower tapi di-reject itu terjadi di General Conference Minneapolis, Minnesota pada tahun 1888. Oke. Apa jadi dengan konsep sanitarium? Kita tahu bahwa ini saya garis timeline. Ellen G. White mendapatkan reformasi visi atau penglihatan visi kesehatan yang besar, ya, major. Pertama, 1863. Dan dia dapat lagi yang kedua, 2 tahun kemudian. Sehingga tahun berikutnya, mereka mengimplementasi hasil pekabaran kesehatan. Mereka membentuk satu sanitarium di Battle Creek. Tapi apa yang terjadi dengan Battle Creek Sanitarium? Tahun 1902 terbakar. Ya. Sebelum terbakar, ada sosok yang sangat terkenal yang namanya John Harvey Kellogg. Dia masuk bergabung ke Battle Creek Sanitarium 1866, diharapkan untuk membuat sanitarium ini lebih pesat bekerjanya, namun dibawa dengan ajaran-ajaran Kellogg yang bukannya memajukan, mengikuti cara Tuhan, melainkan melawan cara Tuhan, sehingga sanitarium itu terbakar. Dan setelah terbakar, dengan cepatnya tahun berikutnya, sudah dibikin Battle Creek Sanitarium yang baru. Dan pada tahun yang sama, John Harvey Kellogg sudah menulis buku The Living Temple. Dan buku The Living Temple intinya adalah merubah pengertian tentang kealahan. Jadi pengertian tentang kealahan itu sudah dirubah oleh Kellogg yang sangat berpengaruh, dan pekabaran apa yang dia introduksi atau dia introduce, ya, yang dia bawakan adalah ada oknum lain yang ketiga yang adalah Holy Spirit. Jadi Holy Spirit yang bukan oknum dianggap satu oknum dan berada di mana-mana, termasuk ada di dalam sepatu, ada di dalam pohon, dan lain-lain, yang kita kenal dengan ajaran panteisme. Itu yang dibawakan oleh Kellogg dalam bukunya. Sehingga Nyonya White harus mengcounter pekabaran daripada Kellogg, dan dia membuat buku yang namanya Ministry of Healing yang keluar tahun 1905. Jadi Ministry of Healing, kalau kita baca khususnya di bab pertama, kita akan melihat bahwa Nyonya White sedang mengcounter buku The Living Temple dari Kellogg. Kellogg juga membuat buku bagaimana hidup sehat dan lain-lain sesuai dengan pengetahuan ilmiahnya, dan Nyonya White harus menulis juga bagaimana menyembuhkan dengan
metode surga, bukan dengan metode manusia. Ya. Jadi buku Living Temple ini gabungan daripada apa yang diketahui oleh Kellogg yang benar dicampur dengan ilmu pengetahuan manusia. Dan hasilnya sanitarium terbakar. Dan kita tahu, bukannya sanitarium dibikin kecil-kecil sesuai dengan rancangan surga melalui roh nubuat, melainkan dibikin lebih besar lagi tahun 1928. Dan tahun berikutnya terjadi economic collapse sedunia. Ya. Dan itu menyebabkan akhirnya Battle Creek Sanitarium yang milik organisasi dijual kepada US Army tahun 1942. Dan tamatlah riwayat daripada Battle Creek Sanitarium yang awalnya mengikuti metode health reform yang surga berikan. Oke, jadi kita tahu Tuhan berikan cetak biru itu melalui visi atau hayal kesehatan pertama dan kedua, kemudian metode blueprint itu diterapkan, dan perlahan-lahan menggunakan metode modern bukan rancangan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan tidak berkenan, terbakarlah Battle Creek Sanitarium. Dan dibikin Battle Creek Sanitarium yang baru 1 tahun setelah terbakar. Dan dia punya rancangan itu sudah melawan blueprint Tuhan. Ya. Oke, bila mau pelajari secara detail sekolah kesehatan dan sanitarium tahun demi tahun, ada tulisan yang ditulis oleh, bukan ditulis, ya betul, dia dikumpul berdasarkan tulisan-tulisan roh nubuat dan sejarah dan dikompilasi oleh penulis yang sama, namanya Vance Farrell, yang membuat buku manual medical missionary ini, medical missionary manual, dikompilasi oleh Vance Farrell. Dia juga yang membuat buku yang namanya Broken Blueprint. Bila ada waktu, pelajari, karena dengan mempelajari itu Anda bisa melihat bagaimana sekolah kita seperti Andrews, Ayas, Unai, Unclub, dan siapa saja sekolah-sekolah yang ada di dunia ini sudah berubah dia punya sistem. Kenapa? Karena kita berakreditasi. Pada saat kita berakreditasi, mulailah kehancuran terjadi. Kenapa? Karena kita tidak ikut lagi blueprint surga, melainkan kita mengikuti blueprint manusia. Mengikuti standar manusia, supaya tamatan-tamatan kita bisa diterima oleh dunia, karena mempunyai sistem akreditasi yang sama. Jadi kalau mau tahu detailnya, silahkan baca buku Broken Blueprint yang di online begitu banyak. Bisa dilihat secara gratis. Ya. Oke. Unsur apa yang setan berhasil masukkan ke dalam blueprint Tuhan? Jadi, pasti ada yang masuk sehingga blueprint Tuhan berubah. Jadi, kira-kira unsur apa? Oke, untuk itu kita akan lihat penipuan Tuhan di akhir zaman. Revelation 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan kita tahu bahwa sorceries itu diterjemahkan ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu, sorceries, bahasa aslinya adalah pharmakia. Dari situlah datangnya kata farmasi. Artinya, the use of or administering drugs, yaitu penggunaan drugs, obat-obatan. Poisoning, racun. Sorcery, ilmu sihir. Magical arts, jadi magic ya. Satu ilmu magic. Itu apa? Dari mana aslinya? Aslinya adalah pharmakia. Artinya di akhir zaman, setan akan menggunakan pharmakia dan all nations deceive. Seluruh dunia akan tertipu. Apakah kita bisa lihat gejala-gejala bahwa penipuan itu ada terjadi saat ini?
Mari kita lihat apa yang Nyonya White bilang mengenai farmakia ini. Obat-obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit. Ya, ini kata Roh Nubuat. Healthful Living halaman chapter 36. Ya, ini dibilang. Obat-obat tidak pernah menyembuhkan penyakit. Mereka hanya mengubah bentuk dan lokasinya. Ketika obat diperkenalkan ke dalam sistem, untuk sementara waktu mereka nampaknya memiliki efek menguntungkan. Saya panas, sekarang turun panas. Saya infeksi, kok infeksinya hilang. Saya sakit ini, sekarang kayaknya lebih baik. Saya sembuh. Perubahan mungkin terjadi, itu Nyonya White bilang. Tapi penyakit ini tidak sembuh. Ini akan memanifestasikan dirinya dalam bentuk lain. Penyakit yang diberikan obat untuk menyembuhkan dapat hilang, tapi hanya untuk muncul kembali dalam bentuk baru, di tempat lain, seperti di kulit, ya, kulit, bisul, nyeri, sendi, sakit, dan kadang-kadang dalam bentuk yang lebih berbahaya dan mematikan. Ini kata Roh Nubuat. Alam terus berjuang dan pasien menderita penyakit yang berbeda, sampai tiba-tiba mogok dalam usahanya dan diikuti kematian. Ujung-ujungnya, jadi itulah sebabnya obat itu menipu. Obat itu membuat orang merasa, saya sembuh loh, saya hebat, saya tadinya nggak bisa ini, sekarang sudah bisa. Padahal dia cuma merubah bentuk dan lokasi daripada penyakit. Ya. Nah, ini bagi para ilmuwan modern, sepertinya ini sama sekali nggak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi kita yang sudah di akhir zaman diingatkan, kita mau percaya firman Tuhan atau mau percaya apa yang ahli-ahli dunia bilang. Ini adalah kutipan menjelang yang terakhir ya. Tujuan akhir penipuan dan setan. Ini diambil dari Great Controversy 624.2. Jadi, sebagai tindakan puncak dalam drama besar penipuan, setan sendiri akan mempersonifikasikan Kristus. Artinya, dia akan datang dan bilang, saya Kristus. Itu ujungnya ya. Tapi sebelum ujungnya, menjelang ujungnya, apa yang akan dia lakukan, itu yang akan kita lihat. Gereja telah lama mengaku memandang kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dari harapannya. Sekarang si penipu besar akan memperlihatkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai belahan bumi, setan akan memanifestasikan dirinya di antara manusia bagai makhluk agung dengan kecerahan yang menyilaukan, menyerupai deskripsi anak Allah yang diberikan oleh Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 13-15. Kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh apapun yang belum pernah dilihat oleh mata fana. Jadi ini ujung akhirnya. Teriakan kemenangan terdengar di udara. Kristus telah datang, Kristus telah datang. Orang-orang bersujud di hadapannya, sementara dia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat atas mereka seperti Kristus memberkati murid-muridnya. Ketika dia berada di bumi, suaranya lembut dan tenang, namun penuh dengan melodi. Dengan nada yang lembut dan penuh belas kasihan, dia menyajikan beberapa kebenaran surgawi yang anggun yang sama yang diucapkan oleh Juru Selamat. Jadi dia kutip-kutip juga perkataan Yesus. Dia menyembuhkan penyakit orang-orang. Dia juga akan menyembuhkan penyakit. Dan kemudian, dalam karakter Kristus yang diasumsikan, dia mengklaim telah mengubah Sabat menjadi Minggu. Akhirnya dia bilang, saya sudah rubah hari Sabat menjadi Minggu. Dan memerintahkan semua untuk menguduskan hari yang telah dia berkati. Dia menyatakan bahwa mereka yang bertahan dalam menguduskan hari ketujuh sedang menghujat namanya dan menolak untuk mendengarkan malaikat-malaikatnya yang dikirim kepada mereka dengan terang dan kebenaran. Ini adalah delusi yang kuat dan hampir menguasai. Seperti orang Samaria yang ditipu oleh Simon Magus, orang banyak dari yang terkecil hingga yang terbesar mengindahkan ilmu sihir. Ini ilmu sihirnya. Jadi ilmu sihirlah yang digunakan. Dan ilmu sihir itu farmakia. Dan farmakia obat-obatan. Mengindahkan ilmu sihir ini dengan mengatakan ini adalah kekuatan besar Allah. Jadi farmakia adalah cara setan untuk mengatakan inilah kekuatan besar Allah. Apakah saudara bisa lihat bahwa kita hidup di penghujung sejarah dunia, di mana farmakia, obat-obatan khususnya untuk saat ini,
vaksinasi sedang dipromulgasikan, sedang diangkat ke permukaan, dan dibilang inilah satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan pandemi. Dan oleh sebab itu, seluruh dunia lagi, sekarang belum paksa, tapi sudah banyak kemudahan-kemudahan yang dicabut bagi mereka yang tidak mau terima. Satu kali kelak akan dipaksa. Tapi itu baru permulaan penipuan. Karena ujungnya dia akan bilang dia rubah Sabat jadi Minggu, dan akhirnya dia sendiri turun. Ya. Jadi dia akan turun, mengatakan dia adalah Kristus, dan dia akan umumkan ya, dia telah mengubah Sabat jadi Minggu. Dan orang akan bilang, itu Kristus. Kristus bilang hari Minggu, kita harus sembah hari Minggu. Jadi, yang saya mau tekankan adalah yang kita sementara hadapi saat ini, pandemi katanya, ya, sebenarnya adalah suatu hal yang Tuhan izinkan untuk membangunkan umat Tuhan di akhir zaman, supaya bersiap-siap. Sedikit lagi, farmakia ini akan dipaksakan, dan setelah dipaksakan, orang yang sudah dipaksakan, nanti satu kali kita akan belajar mRNA. mRNA bukan vaksin. Ya. mRNA adalah genetic engineering, karena itu adalah kode-kode genetik yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk merubah sistem kekebalan tubuh. Sehingga mereka yang kendalikan bukan tubuh Anda yang kendalikan, tapi tubuh Anda di-override, dikendalikan oleh mRNA yang katanya vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan yang lebih canggih lagi, mereka bisa kontrol dengan gelombang-gelombang elektromagnetik frekuensi sangat tinggi seperti 5G. Ya. Itulah sebabnya 5G sedang dipasang di seluruh dunia di mana-mana supaya manusia yang sudah divaksin bisa dikontrol. Jadi bagi yang sudah divaksinasi, datanglah kepada Tuhan, minta pengampunan, dan jangan terima lagi. Ya. Apa yang akan terjadi dengan vaksinasi yang masuk, itu Tuhan yang tahu. Dan kita tahu bahwa mereka belum 100% memberikan vaksinasi yang mematikan, karena kalau segera mematikan, orang nggak mau terima. Jadi mereka masukannya secara bergelombang, bertahap. Tahap demi tahap, sampai akhirnya semua terima, supaya semua bisa dikontrol. Namun ada umat Tuhan yang tetap tidak mau. Dan umat-umat Tuhan yang tetap tidak mau ini adalah umat-umat Tuhan yang nantinya dipersalahkan, dan nantinya akan ada undang-undang untuk menghanguskan atau menghabiskan mereka. Ya. Nah, sampai sini saja saya punya pelajaran. Sebetulnya masih ada slide terakhir, tapi ini karena hanya cuplikan, akan kita bahas pada lain kali. Semoga bermanfaat, dan semua kepujian untuk Tuhan saja.